Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk beribadah kepadanya serta semangat untuk senantiasa melangkahkan kaki menuju masjid atau musalla yang kita cintai ini. Dan itu merupakan pertanda Allah masih memberikan keimanan kepada kita. Begitu banyak saudara kita, keimanan mereka Allah berikan juga, tapi semangat mereka untuk beribadah ke masjidnya Allah masih begitu lemah, padahal pahalanya begitu besar. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad, kitab yang berkaitan dengan adab-adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah masuk bab qublatur rajuli al-jariyata as-saghirah. Dibolehkannya bagi seorang laki-laki mencium anak kecil yang umurnya masih 2 tahun atau lebih. Pada minggu kemarin ada satu hadis yang atau ucapan dari Hasan Al-Basri, lupa saya membacakannya, bahwasanya beliau berkata, "In istata'ta an la tanzura ila sya'ri ahadin min ahlika illa ayyakuna ahlaka aw sabiyatan faf'al." Kata Hasan Al-Basri, apabila engkau sanggup, seandainya engkau menahan agar jangan sampai melihat rambut salah seorang dari keluargamu, illa ayyakuna ahlaka, kecuali rambut itu rambut dari istrimu, au sobiyatan, atau rambut dari anak kecil, maka hendaklah kamu usahakan jangan melihat rambut itunya. Ini pesan dari Hasan Al-Basri. Jadi apa kata beliau? Seandainya engkau bisa mengusahakannya agar jangan sampai engkau melihat rambut orang-orang yang di keluargamu, kecuali rambut dari istrimu atau anak kecil yang ada di keluargamu, maka lakukanlah. Ini pesan dari Hasan Al-Basri. Penjelasan Syekh dalam kitab ini tentang hal ini, makna al-ahlu yashmilul al-aqaribu wal ashiratu wal zawjatu wa ahlud dar. Yang dikatakan keluarga itu mencakup semua kerabat kita, kerabat dekat, bisa jadi adik kita, abang kita, saudara kita, itu masuk pada keluarga. Baik istri kita juga, intinya semua orang yang ada di dalam rumah kita dikatakan sebagai al-ahlu atau keluarga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Wasid, Kamus Al-Wasid. Kemudian
Wa hiya huna al-aqaribu ghairul muharram. Maksud dikata ucapan dari Hasan Al-Basri ini, kata Syekh di sini, ini merupakan nasihat buat keluarga yang bagian dari mahram kita, adik kita, kecuali istri dan adik kita yang masih kecil, maka kita usahakan jangan sampai melihat rambut mereka. Adapun melihat rambut perempuan-perempuan secara umum itu bagian dari aurat, tentu itu sudah terlarang. Adapun pesan beliau di sini ditekankan kepada seandainya kita punya bibi atau adik perempuan, maka sebaiknya dianjurkan mereka supaya apa? Menutup auratnya di rumah, pakai jilbab mereka walaupun kita abangnya. Itu untuk kebaikan, kemaslahatan. Karena kita lihat pada hari ini begitu banyak seorang bapak merusak masa depan anaknya. Bisa jadi seorang saudara merusak masa depan adiknya. Ini karena apa? Karena terlalu berbenah mudah memperlihatkan bagian dari aurat, walaupun sebenarnya itu dibolehkan hukum asalnya. Maka alangkah lebih baiknya nasihat dari Hasan Al-Basri ini perlahan-lahan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian bab baru, kita masuk pada bab mashu ra'sis sobi, bab memegang atau mengusap-usap kepala anak kecil. An Yusuf ibnu Abdullah ibnu Salam qala, bahwasanya Yusuf anak dari Abdullah ibnu Salam berkata, sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufa. Saya, kata Yusuf, dulu yang memberi nama Yusuf kepada saya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aq'adani ala hijrihi, yang mana pada waktu itu Rasulullah mendudukkan saya di pangkuannya. Wa masaha ala ra'si, dan saat itulah Rasulullah mengusap kepala saya. Dikasihnya nama, kemudian ditaruhnya di pangkuannya sambil diusap-usapnya kepala anak kecil itu. Maka dalam hal ini dibolehkan bagi kita memangku anak kecil, mengusap-usap kepalanya, karena itu merupakan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam syarah hadis ini, sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusufa wa aq'adani ala hijrihi. Makna hadis ini, al-hijru, al-hisnu. Yang dikatakan al-hijr itu adalah pangkuan. Wa massa ala ra'si wa syahidu min al-hadis. Inilah pelajaran inti dari hadis ini. Apa itu? Wa fihi mulatafatus sabi wa rifqi bihi wa fihi husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadu'uhu. Saat Rasulullah memangku anak kecil, maka di situ tampak bagaimana kelembutan Rasulullah terhadap anak kecil. Rasulullah memangkunya, kemudian mengusap-usap kepalanya, dan di situ juga kelihatan husnu khuluqin nabi, kelihatan bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dijelaskan kepada anak kecil. Wa tawadu'ihi, dan di sini juga kelihatan bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia orang yang kuat, banyak prajuritnya, orang terpandang, tapi itu tidak menghalangi dia untuk memangku anak kecil. Kata Syekh di sini, pelajaran yang kita ambil, wa fihi fadli Yusuf. Di sini terdapat keutamaan terhadap Yusuf, yaitu anak kecil tadi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa jawazu julusus sabiyi ala hijri rasul rajuli. Dibolehkan bagi anak-anak kecil duduk di pangkuan orang-orang laki-laki yang sudah dewasa. Ini adalah pelajaran yang kita ambil. Dibolehkan anak kecil duduk di pangkuan laki-laki
yang dewasa. Wa fihi istihbabu mashul alimi was solihi ala ra'si sabiyyi. Dan dibolehkannya atau dibolehkannya mengusap-usap seorang yang berilmu atau orang yang soleh, mengusap kepala anak-anak kecil. Bisa jadi sambil kita doakan dia. Itu dianjurkan. Karena Rasulullah sendiri melakukannya. Kama yashiru ila dzalika tabwibul musannif, sebagaimana dijelaskan oleh pengarang dalam kitab ini. Wa tasmiyatuhu kadzalik. Begitu juga saat Rasulullah memberikan nama. Saat Rasulullah memangku anak kecil ini, diberinya nama sambil diusap-usapnya. Dzakara ba'du tullabul ilmi. Adalah pelajaran yang diambil dalamnya sebagaimana dijelaskan beberapa ahli ilmu. Kalau pelajaran boleh anak kecil kita pangku, boleh kita usap-usap kepalanya, bahkan boleh kita kasih nama. Seandainya dia belum punya nama, kita kasih namanya. Datang orang tuanya pada kita, Pak, nih, saya bingung siapa bagusnya nama anak saya nih. Siapa Mama? Muhammad Ridwan. Lain tak tetangga Mama tuh. Tibo itu kemarin. Hamzah Has. Maka kalau bingung orang tuh apa nama anak saya, bingung dia, udah sini anakmu. Sambil pangku, resek-resek kepalanya. Oh, cocoknya anak bapak ini namanya Ja'far. Oh, mantap kan. Maka hal ini dianjurkan sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli ilmu atau beberapa ulama. Kemudian an Aisyah qalat, dikisahkan dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, kuntu al-abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibun yal'abna ma'i. Kata Aisyah, saya biasa bermain-main dengan boneka mereka di sisi Rasulullah atau saat ada Rasulullahnya. Wa kana li sawahibun, dan saya mempunyai teman-teman. Maklum anak kecil biasanya punya teman. Yal'abna ma'iyya, yang mana teman-teman perempuan saya itu bermain dengan saya, ikut bermain boneka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu, yang mana apabila Rasulullah datang ke tempat kami, bisa jadi saat itu Aisyah di rumah, kemudian Rasulullah datang, teman-teman Aisyah itu mereka itu akan malu-malu. Fa yusarribuhunna ilayya, teman-temanku itu masuk ke rumah itu sambil malu-malu. Fayal abana ma'i, lalu mereka pun ikut bermain bersama saya. Itulah kata Aisyah radhiyallahu anhu. Pelajarannya apa dalam hadis ini? Rasulullah tidak melarang anak-anak kecil itu bermain, walaupun di rumah Rasulullah sendiri. Dan ini di sini juga pelajaran bahwasanya dibolehkan anak-anak itu bermain ke rumah tetangga apabila mereka itu masih kecil, apabila mereka masih terhindar dari fitnah. Itu pelajaran yang pertama. Maka apa makna dalam hadis ini? Kuntu al-abu bil banat. Apa itu makna al-banat? Kata Syekh di sini, at-tamathilul lati tal'abu biha as-subaya. Yang dikatakan sebagai al-banat adalah sesuatu yang dibuat seperti kayak boneka atau mainan yang menyerupai anak bayi. Tujuannya apa? Agar anak-anak kecil bermain dengannya. Apa istilah dengan kita? Barale-ale ya. Nah, ini anak kamu ya. Ini anak saya, mau bawa dulu, kasih makan ya. Sehingga mereka apa? Qala al-Qadhi, berkata Al-Qadhi Ibn Iyad, fihi jawazul lu'abu bihinna, bahwasanya bagaimana Rasul Aisyah itu bermain dengan boneka itu menunjukkan dibolehkannya anak kecil main-main boneka. Wa hunna makhsusata min as-suwari al-manhiyu anha. Padahal hukum asalnya gambar-gambar ini boneka itu dilarang membuatnya, tapi khusus untuk anak-anak kecil perempuan dibolehkan bagi mereka. Ya, hadal hadis berdasarkan hadis yang barusan. Walima fihi min tadbirin nisa'i fi sigorihinna li amri anfusihinna wa bi buyutihinna wa auladihinna.
Karena tujuannya dengan adanya boneka-boneka kecil ini itu akan memberikan pelatihan atau pelajaran bagi mereka bagaimana cara hidup setelah dewasa, bagaimana cara mendidik anak, memberi makan anaknya. Maka dengan itu mereka akan melatih diri mereka untuk apa? Untuk menjadi seorang ibu. Seandainya mereka menjadi seorang ibu dikaruniai anak, maka mereka mencoba dari awal boneka dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju, ditidurkan. Akhirnya setelah dewasa mereka sudah tumbuh sifat keibuannya. Kemudian indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di riwayati inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang seperti ini terjadi di sisi Rasulullah. Artinya apa? Saat kejadian ini terjadi, Aisyah main-main boneka itu, Rasulullah menyaksikannya atau ada di dekat mereka. Wal muradu ifadatu takririhi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari diamnya Rasulullah tentang Aisyah main-main boneka ini, dzalika adamu inkarihi, kondisi itu Rasulullah tidak mengingkari, tidak melarang mereka main boneka, walaupun hukum asalnya boneka-boneka itu bagian dari yang terlarang, membuat patung-patung yang menyerupai makhluk terlarang. Tapi Rasulullah tidak mengingkarinya. Itulah manfaat utama dari pelajaran ini, bahwasanya bagi anak kecil dibolehkan main boneka apabila itu anak-anak perempuan. Kemudian wa kana li sawahibun yal'abana ma'i. Kata Aisyah, saya mempunyai teman-teman perempuan yang bermain dengan saya. Sawahib artinya adalah sahibatun, yaitu perempuan, teman-teman perempuan. Yaitu Aisyah itu mempunyai teman-teman perempuan. Banatun sigharun wa hunnal jawari bin amsalha wa aqraniha, yaitu anak-anak kecil dari tetangga-tetangga Aisyah dan umuran yang sebaya dengannya. Itu yang dikatakan sebagai di sini adalah sawahib, sahabat-sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu. Tapi bagaimana sifat teman-teman Aisyah ini? Saat Rasulullah datang ke rumahnya atau ke tempat Aisyah ini atau ke tempat Rasulullah ini, sifat teman-teman Aisyah ini mereka masuk secara malu-malu, bisa jadi sambil merunduk, bukan kayak perempuan sekarang mati kerencaan, mama datang bagaya sejadinya, bukan. Tapi mereka datang dengan betul-betul malu. Kemudian fayusarribuhunna ilayya, bahkan mereka itu sembunyi-sembunyi datang menemui saya, kata Aisyah. Itulah sifat dari teman-temannya Aisyah, bukan seperti anak-anak sekarang datang ke rumah tanpa salam, tanpa kalam, langsung magadoro ke rumah. Itulah contoh yang kita tanamkan pada anak kita. Masuk ke rumah orang, baca salamna. Apabila ada laki-laki, jangan mantia, ya mantia istilahnya. Jangan kepedean, merasa cantik supaya diganggu, jangan ya. Tapi kita tanamkan sifat supaya ada perempuan kita saat pergi ke rumah temannya, masuk dengan cara apa? Menanamkan rasa malu. Masuk mereka dengan cara apa? Apabila ada laki-laki, disegerakannya langkahnya. Atau masuk secara sembunyi-sembunyi. Seandainya di pintu sini ada laki-laki, masuk dari pintu yang sebelah. Intinya apa? Masuk secara tidak sembarangan, apa istilahnya? Tidak seronok, apa tuh istilahnya? Intinya menyelonong gitu aja. Kemudian qala Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan tentang makna yang barusan, makna yang qami'na. Makna yang qami'na, kata Imam An-Nawawi, yataghayyabana hayaan minhu wa haibatan. Teman-teman Aisyah itu mereka tuh datang
dengan cara sembunyi-sembunyi karena malu, khawatir Rasulullah melihat mereka. Itulah sifat dari sahabat Aisyah tadi. Wa qad yadkhulna fi baiti wa nahwihi wa huwa qaribun minal aula. Intinya apa? Maknanya hampir sama dengan makna yang sebelumnya. Saat mereka datang ke rumah tetangga mereka dan ada laki-laki, mereka masuk dengan cara apa? Pelan-pelan, hati-hati, dan sambil malu-malu. Itulah sifat dari sahabat-sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan hendaklah ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabukin au Khaybarin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Jadi Aisyah ragu apakah waktu itu Rasulullah pulang dari perang Khaybar atau perang Tabuknya. Wa fi syahwatiha, dan di dalam lemari yang ada di dalam rumah Aisyah, sitrun. Jadi di dalam rumah Aisyah itu ada kayak lemari dan ada tirainya. Jadi ibarat lemari kita tidak punya pintu tapi ada tirainya. Fahabbat rihun fakashafat nahiyatas sitri. Saat Rasulullah masuk, maka hembusan angin pun masuk ke dalam ruangan tadi, sehingga penutup lemari itu terhembus angin, sehingga terbukalah sebagian sisi dari lemari itu. An banati li Aisyati lu'abin, yang mana di dalam lemari itu ada permainan-permainan yang Aisyah menganggap itu bagian dari anak-anaknya. Ya, kayak boneka-boneka tadi dianggapnya sebagai anaknya, yang mana Aisyah bermain dengan itu. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyahnya? Saat terbuka tadi tirai dari lemari tadi, maka Rasulullah bertanya, "Apa ini wahai Aisyahnya?" Ditunjuknya ke boneka yang ada dalam lemari itu. Qalat, maka Aisyah mengatakan, "Banati," mereka adalah anak-anakkunya. Itu boneka itu dianggapnya sebagai anak-anaknya. Coba tanya nanti anak-anak kita, "Ini apa ini anaknya?" "Ini anakku," katanya. Maka seperti itu juga Aisyah. Saat Rasulullah bertanya tentang boneka-bonekanya, maka dia mengatakan, "Banati," ini adalah anak-anakku. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahani min riqa'. Kemudian Rasulullah melihat di antara boneka atau mainan Aisyah yang banyak itu, ada di tengah-tengahnya sebuah kuda atau boneka kuda-kudaan yang mempunyai dua sayap, yang mana sayapnya itu dibuat tempelan di pinggir kanan dan kiri dari boneka kuda tadi. Faqala, Rasulullah mengatakan, "Ma hadzal ladzi ara wasatuhunna?" Apa yang saya lihat ini di tengah-tengah anak-anakmu ini wahai Aisyahnya? Maka Aisyah mengatakan, "Farasun," itu adalah kuda. Maka apa kata Rasulullah? Qala, "Wa ma hadzal ladzi alaihi?" Dan apa ini yang dimiliki oleh kuda ininya? Apa yang dimiliki oleh kuda ini? Kata Rasulullah, qalat, maka Aisyah mengatakan, "Janahan." Ini adalah sayapnya, yaitu sayap kudanya. Qala, faraslahu janahan. Wahai Aisyah, apakah kuda itu mempunyai sayapnya? Jadi seolah-olah Rasulullah itu bertanya, memangnya kuda itu punya sayap wahai Aisyahnya? Maka apa kata Aisyah? Amma sami'ta anna li Sulaimana khailan laha ajnihanya. Wahai Rasulullahnya, apakah kamu pernah mendengarnya, atau apakah kamu sudah pernah mendengarnya bahwasanya Sulaiman itu mempunyai kuda yang punya sayapnya? Qalat, maka Aisyah pun berkata, "Fadhahikat hatta ra'aitu nawajizuhu." Saat Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kamu sudah pernah mendengar, atau pernahkah kau mendengar kisah bahwasanya Sulaiman itu mempunyai kuda yang punya sayapnya?" Maka mendengar itu Rasulullah pun
tertawa sampai kelihatan giginya. Itulah kisah tentang Aisyah dengan Rasulullah. Sahih Sunan Abu Daud, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 4123. Unzur Adabur Zifaf. Tengok kitab Adabur Zifaf. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini bahwasanya di dalam kisah ini Aisyah masih kecil. Kira-kira siapa yang mengajarkan kepada Aisyah bahwasanya Sulaiman itu mempunyai sayap? Siapa kira-kira? Gak tahu kita. Intinya ada yang mengajarkan. Lalu apa pelajaran buat kita? Maka hendaklah saat kita mengajarkan anak itu tentang kisah-kisah, maka hendaklah kita pilih kisah-kisah yang benar adanya, yang asli, bukan KW atau asal-asal buat. Contohnya apa? Kisah apa? Superman, manusia bisa terbang entah kapan adanya. Apa lagi? Spiderman, manusia bisa gini ya, langsung meloncat. Itu akhirnya merusak akal anak. Tapi seandainya diajarkan seperti ini, dia akan bercerita jujur apa adanya. Kalau kita kisahkan timun emas dengan raksasa yang besar, ya itu juga nanti diceritakan kepada kita. Maka dalam hal ini hendaklah kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita tentang kisah-kisah yang betul adanya, sehingga itu betul-betul bisa menjadi pelajaran yang baik buat mereka. Kemudian kita masuk bab baru, bab qaulur rajulu lis-saghiri ya bunayya. Ucapan seseorang, atau bisa jadi bukan seorang bapak, kepada anaknya. Dia yang mengucapkan kepada anak kecil itu ya bunayya, wahai anakku. Jadi ucapan kita kepada anak kecil, wahai anakku, ya bunayyanya. Yang Bukhari masukkan dalam bab ini ada Abil Ajalan Al-Muharibiyu qala kuntu fi jaishi ibn Zubair. Kata Ajalan, saya ikut prajuritnya Zubair ibn Al-Awam. Fatufiya ibn ammin li. Waktu itu anak pamanku meninggal dunia. Wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah. Fatufiya ibn ammin li. Itu anak pamanku meninggal dunia. Kemudian sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat agar ontanya diberikan atau diserahkan untuk jihad di jalan Allah. Fakultu libnihi. Kemudian kata beliau, kata Ajalan, lalu saya katakan kepada anaknya tentang wasiat dari bapaknya sebelumnya. Idfa ilayyal jamal. Berikanlah kepadaku onta bapakmu ini, onta bapakmu. Fa inni fi jaishi ibn Zubair, karena saya termasuk salah satu tentara dari Zubair ibn Al-Awam. Faqala. Kemudian anak pamannya itu mengatakan kepadanya, idhab bina ila ibnu Umar hatta nas'aluh. Ayo, sebelum saya serahkan onta ini kepadamu, mari pergi bersamaku menemui Ibnu Umar. Kemudian kita tanyakan kepada dia, apakah boleh onta ini saya berikan kepadamu? Fa'ataina Ibnu Umar faqala. Lalu waktu itu kata beliau, kata anaknya, kata Al-Ajalan, kami temuilah Ibnu Umar. Lalu kami berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman. Anak Umar ini namanya Abdullah, tapi dia mempunyai anak namanya Abdurrahman, sehingga dia diberikan gelar Abu Abdurrahman. Inna walidi tuwfiya wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah. Sesungguhnya bapakku meninggal dunia. Kemudian sebelum dia meninggal dunia berwasiat agar onta yang dimilikinya diserahkan untuk berjihad di jalan Allah. Wahai ibnu ammi, sedangkan laki-laki ini merupakan anak pamanku.
Wa huwa fi jaish Ibnu Zubair, dan dia bagian dari tentara dari Ibnu Zubair Ibnu Awam. Apa adfa'u ilaihil jamal, apakah boleh saya serahkan saja langsung onta ini kepada dia? Qala Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Jadi Ibnu Umar mengatakan kepada anak kecil, ya bunayya, wahai anakku, inna sabilillahi kullu amalin soleh, sesungguhnya yang dikatakan di jalan Allah itu adalah segala amal soleh. Jadi menurut Abdullah bin Umar, yang dikatakan jihad di jalan Allah itu adalah semua amal soleh. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillahi azza wa jalla, fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzawna qauman minal musyrikina fadfa ilaihimul jamal. Kata Abdullah bin Umar, apabila bapakmu memberikan wasiat tentang ontanya agar diserahkan di jalan Allah azza wa jalla, fa idza ra'aita qauman, maka apabila engkau melihat suatu kaum atau suatu kelompok orang muslimina, sedangkan mereka adalah kaum muslimin, yaghzawna qauman, mereka itu perang melawan suatu kaum, minal musyrikin, yang mana lawan perang mereka itu adalah kaum musyrikinnya, fadfa ilaihimul jamal, maka serahkanlah ontamu ini kepada mereka. Jadi apabila jelas siapa musuhnya, apabila musuhnya orang kafir, ya udah serahkan langsung wasiat bapakmu ini. Fa inna hadza wa ashabuhu fi sabili gulmani qaumin ayyuhum yasna'ut taba. Adapun anak pamanmu ini dan teman-temannya fi sabili gulmani qaumin, mereka hanyalah orang-orang yang memerangi kezaliman supaya ditegakkan keadilan. Jadi Abdullah bin Umar di sini tidak langsung mengatakan jangan kasih kepada mereka, dan tidak juga mengatakan jangan kasih kepada mereka. Abdullah bin Umar hanya mengatakan sesungguhnya mereka ini hanyalah suatu kaum yang tujuannya untuk apa? Menegakkan keadilan, bukan untuk perang di jalan Allah secara umum melawan kaum musyrikin. Intinya di sini apa? Abdullah bin Umar masih memberikan kesempatan kepada dia untuk berpikir boleh dikasih atau boleh tidak pada kondisi hadis ini. Masih lama asal Isya? Masih lama Pak? 10 menit. Ini materinya sepanjang masalahnya. Khawatir nggak cukup nanti. Kita tengok penjelasan tentang hadis ini. Kita ambil aja inti-inti dari hadis ini. Fihi muraja'atul ulama'i litahaqquqi minal masaili wa tathabbutu minal umuri. Kisah tentang anak kecil ini dan anak pamannya tadi, terdapat pelajaran bagi kita bahwasanya dianjurkan kepada kita menemui ulama apabila ada permasalahan yang kita sendiri tidak tahu menyelesaikan masalahnya. Litahaqquqi minal masaili wa tathabbutu minal umur. Tujuannya apa? Agar jelas permasalahan itu. Jelas permasalahan itu sehingga penyelesaian dari permasalahan itu didapatkan dan hukum yang terkandung dalam masalah itu pun bisa diambil. Jelas mau dikemanakan permasalahan itu. Kemudian fafihi adabun jammun fi mukhalatabatis shaghirah. Dan di sini juga ada pelajaran yang begitu indah, yang begitu bagus kata Syekh, yaitu akhlak yang bagus itu yaitu
dengan kita berkumpul dengan anak-anak kecil. Kita bergaul bersama mereka. Jangan sampai karena kita merasa orang terhormat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, atau Presiden, mau bermain dengan anak kecil saja, tidak mau. Maka dalam hal ini, sifat yang kita contoh adalah sifatnya Rasulullah. Beliau itu merangkul anak kecil, mencium anak kecil, mengusap kepala anak kecil. Bahkan pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwasanya Rasulullah itu sengaja menghambat langkahnya Husain. Saat Husain mau lari, dihambatnya kemudian ditangkapnya. Itulah sifat Rasulullah. Hendaklah itu kita contoh supaya hati kita semakin tawadu, semakin merendah. Kalau kita terus jauh dari anak kecil, mungkin kita akan menjadi orang yang sombong. Karena kerendahan hati itu terletaknya pada di mana? Saat kita mau berunduk, merendah. Itu makanya Rasulullah juga mengatakan sesungguhnya sifat kelemah lembutan itu didapatkan dari orang-orang pengembala domba. Karena domba itu sifatnya apa? Lembut. Gak perlu kekerasan dari dulu supaya bergerak. Beda dengan pengembala onta. Kadang harus dipukul keras dulu baru jalan ontanya. Maka seperti itu juga saat ingin hati kita lembut, hendaklah kita dekati anak-anak kecil. Jangan kita merasa enggan, merasa malu untuk berbaur dengan mereka. Kemudian pelajaran juga di sini, inna sabilallahi kullu amalin sholihin. Bahwasanya dikatakan berjuang di jalan Allah itu adalah apabila dilakukan di jalan Allah sifatnya amal soleh, apa saja, bisa jadi membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, itu dikatakan sebagai amal soleh. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamali fi sabilillah azza wa jalla. Jadi intinya tadi yang dikatakan sabilillah itu adalah semua amal soleh, dikatakan sebagai amal soleh. Kemudian pelajaran setelahnya lagi, saat niat kita ingin menyumbang untuk bisa jadi perang, maka apa yang kita lakukan dulu? Fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzawna qauman minal musyrikina fadfa ilaihim al-jamal. Saat kita tahu ada suatu kaum betul-betul memerangi kaum musyrikin dan kita ingin membantunya, maka dibolehkan. Kemudian, amma in ra'aita qauman muslimina yaghzawna ikhwanan lahum minal muslimin. Tapi sebaliknya, seandainya kamu melihat satu kelompok dari kaum muslimin, mereka memerangi kaum muslimin yang lainnya, maka apa? Kita tidak boleh menolong mereka, kita tidak boleh membantu mereka. Fa hadza laisa fi sabilillahi azza wa jalla. Karena ini tidak dikatakan sebagai berperang di jalannya Allah. Fala tadfa ilaihim al-jamal. Seperti dalam hal ini tidak boleh diberikan onta kepada orang yang tadi, anak pamannya tadi. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili gulmani qaumin ayyuhum yad'u at-taba. Karena sesungguhnya mereka itu hanyalah suatu kelompok yang memerangi orang-orang yang melakukan kezaliman. Berarti boleh membantu mereka, boleh juga tidak, masih sifatnya umum. Kemudian qala jumhur ulama mengatakan al-fitnatu mukhtasifatun bima idza waqa'a al-qitalu bisabab at-taghalubi fi talbil muluki. Yang dikatakan fitnah, dengan kata lain kita tidak boleh membantunya, adalah apabila kaum muslimin mereka itu saling memerangi untuk mempertahankan kekuasaan, maka ini tidak boleh kita bantu. Ini dikatakan sebagai fitnah. Ada dua kelompok kaum muslimin yang besar saling memperebutkan kekuasaan. Di dalam posisi seperti ini kita tidak boleh membantu salah satu dari keduanya. Wa idza ulimtal balighata fala tusamma fitnatun. Tapi seandainya engkau mengetahuinya, kata ulama, kaum yang memerangi sekelompok yang lainnya adalah kaum yang zalim. Contohnya apa? Seperti kisah antara
Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dalam pandangan Muawiyah, di dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, dia bisa menumpas orang-orang Khawarij pada zaman itu dengan bergabungnya dulu pasukan Muawiyah dengan pasukannya. Karena waktu itu pemimpin yang diangkat siapa? Ali bin Abi Thalib. Adapun waktu itu Muawiyah mengatakan, saya tidak akan mengikuti engkau, itu ya, tidak akan patuh kepadamu sampai engkau membunuh, sampai engkau menangkap dan mengadili orang-orang yang telah membunuh Umar bin Khattab, dan menangkap dan membunuh orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Itu tantangan dari Muawiyah. Tapi dalam pikiran Ali bin Abi Thalib, tidak mungkin saya akan bisa memerangi orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab, kecuali anggota atau tentara dari Muawiyah ini digabungkan dulu dengan tentara yang dimilikinya. Sehingga Ali bin Abi Thalib memaksa pasukan Muawiyah agar tunduk kepadanya. Maka dalam hal ini dikatakan sebagai apa? Tujuannya untuk menjinakkan, atau dengan kata lain apa istilahnya? Mempersatukan dulu. Maka dalam hal ini tidak dikatakan sebagai fitnah. Karena tujuan awalnya untuk apa? Menyatukan, untuk membasmi orang-orang yang ingin menyerang. Maka hal ini dibolehkan. Wa tajibu qatalatuha hatta tarji'u ila at-ta'ah. Bahkan kata ulama, dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang keras kepala tidak mau mengikuti pemerintahan yang sah, mereka boleh diperangi sampai mereka tunduk kepada aturan pemerintahan yang sah. Jadi seandainya mereka memberontak, bisa jadi dalam suatu daerah, contohnya di negara kita ada suatu daerah memberontak ingin membuat kekuasaan tersendiri, maka itu dibolehkan bagi penguasa untuk memerangi mereka agar tunduk kepada kekuasaan yang pusat. Maka itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.